Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12. Kali ini kita awali pembelajaran kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuki materi ini, mari kita lihat beberapa hal yang berhubungan dengan kompetensi yang harus kita capai. Kompetensi dasar kita adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pertama adalah menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Yang ketiga, menguraikan hikmah iman kepada hari akhir. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran e-learning, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil, sehingga meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama memahami tentang apa sih sebetulnya arti beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut juga sebagai hari pembalasan dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Sedangkan menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pengertian secara lengkap, secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Dalam hal ini, Al-Quran telah memberikan penjelasan dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi setiap kematian pada seseorang ataupun makhluk-makhluk yang lain berarti orang itu atau makhluk yang lain itu telah mengalami suatu kiamat yang disebut dengan kiamat sugro. Sedangkan yang kedua disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya bahkan luluh lantaknya alam semesta secara total dan serentak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Takwir yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dari ayat ini adalah menunjukkan bahwa alam semesta akan hancur luluh lantak. Tidak akan pernah ada tersisa matahari
rembulan, bintang gemintang, seluruhnya akan hancur pada hari kiamat kubro tersebut. Setelah manusia mengalami kematian, maka dia nanti akan ditempatkan oleh Allah di suatu tempat yang disebut dengan alam barzah. Di alam barzah ini, kita akan menunggu sampai datangnya hari kiamat yang disebut dengan kiamat besar. Dan sampai selanjutnya Allah membangkitkan kita. Alam barzah merupakan suatu tempat yang dikenal dengan tempat penantian seorang hamba, seorang makhluk, seorang manusia untuk datangnya pada hari kiamat. Pada saat itulah kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah kematian. Dalam keseharian kita, alam barzah sering disebut dengan alam kubur. Peristiwa-peristiwa apakah yang akan dialami oleh kita pada saat ada di alam kubur atau di alam barzah itu? Pertama adalah fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang meninggal tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya, apa imannya, dan apa atau kemana kiblatnya. Di tempat itu kita bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Bagi mereka yang bisa menjawab, tentunya beruntung dan berbahagia dia, karena dia akan mendapatkan nikmatnya kubur. Maka disitulah yang disebut dengan peristiwa yang kedua yang harus diimani kita sesudah kematian, yaitu adanya siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, yang munafik, yang kafir, dan yang syirik tentunya. Sedangkan nikmat kubur yang diperuntukkan bagi orang yang amal baiknya sangat banyak. Amal ibadahnya di dunia benar-benar mampu menolong dan membantu dirinya untuk menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Semoga kita semuanya nanti akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu. Tentunya hal itu tidak akan mudah, kecuali tiada pilihan lain di dunia ini. Kita senantiasa mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarangnya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana pendapat ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Menurut geologi, hari kiamat itu adalah karena ada peristiwa, yaitu bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap di bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala, dan hancur. Kemudian menurut teori fisika, kiamat itu adalah letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya 616 kali 1010 kilometer sama dengan 622.160 kilometer. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya.
5,7 kali 127 kalori sama dengan 5.853 gram kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tak akan turun tentunya. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Setelah manusia mengalami kematian karena adanya kiamat kubro, maka periode selanjutnya yang akan dialami dalam periode hari akhir adalah Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari manusia dibangkitkannya dari alam kematian yang begitu lama. Dan pada saat itu, tentunya manusia dibangkitkan oleh Allah seperti kecambah yang baru tumbuh. Tidak ada yang tua dan tidak ada yang muda. Semuanya sama kisarannya. Menurut riwayat, sebagian ahli hadis menyampaikan bahwa kisaran umur mereka rata-rata 25 tahun. Periode selanjutnya setelah dibangkitkan manusia akan mengalami yang disebut dengan Yaumul Hasyr, yaitu hari di mana manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Mahsyar. Di padang Mahsyar itu dibagi menjadi dua tempat, di mana tempat bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang senantiasa dan selalu melaksanakan kemaksiatan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia akan berkumpul di suatu tempat di mana matahari ada di atas kepalanya sehingga dia peluh dan keringatnya keluar bahkan sampai ke leher karena terik matahari yang begitu dekat. Maka dia akan merasakan betapa panasnya bahkan sampai mendidih peluh dan darah. Bagi orang yang beriman, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah karena dia bisa meminum air yang berasal dari telaga Kautsar di padang mahsyar tersebut. Periode berikutnya, buku catatan. Setelah kita mengalami kehidupan di dunia, maka kita perlu mengetahui dan ingat bahwa ketika kita di dunia ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, kita senantiasa diawasi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Maka pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita catatan amal tersebut. Yang satu diberikan dari tangan kanan karena dia benar-benar telah memiliki catatan amal kebaikan ketika dia masih hidup di dunia, dan yang satunya diberikan dari tangan kiri atau diterima dengan tangan kiri bahkan karena dia ketika dunia banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran yang jelas keluar dari norma-norma agama. Periode yang keempat adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan catatan amal perbuatan manusia ketika di dunia. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat yang ke-24, yang artinya pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Periode yang kelima adalah Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Yang dimaksud dengan hari pertimbangan adalah hari di mana catatan amal manusia pada saat itu ditimbang dengan seadil-adilnya oleh Allah. Antara yang ditimbang adalah antara amal kebaikan dengan amal keburukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang 47 yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari akhir
atau pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi atau biji zarah, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Periode yang keenam, as-sirat, yaitu manusia akan melewati jembatan yang panjang yang dikenal dengan sebutan Siratul Mustaqim, jembatan lurus. Jembatan tersebut ada dan terbentang di atas neraka jahanam, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, terbentanglah jembatan itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Periode yang ke-7 yang disebut dengan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Setelah manusia mengalami masa perhitungan dan masa pelimbangan, saat itulah manusia akan mendapatkan suatu balasan yang berjaza, yang baik tentunya kebaikan, yang buruk tentunya keburukan. Periode yang ke-8, balasan perbuatan baik dengan surga. Pada periode yang ke-8 ini, setelah melalui Yaumul Jaza, artinya pada ini adalah bagian daripada Yaumul Jaza. Orang-orang yang melakukan kebaikan atau catatan kebaikannya jauh lebih banyak, pasti dia akan mendapatkan balasan yang disebut dengan surga, di mana surga itu ada 7 tingkatan. Yang pertama, surga Firdaus, surga Naim yang kedua, yang ketiga surga Ma'wa, yang keempat surga Aden, yang kelima surga Khuld, yang keenam Darussalam, dan yang ketujuh Darul Maqamah. Dan ada pula yang mendapatkan balasan pada periode yang ke-9 disebut dengan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan dia telah mengalami kegagalan ketika Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Siratul Mustaqim, pasti dia akan dimasukkan ke satu tempat yang disebut dengan neraka. Neraka dibagi 7 tingkatan pula. Yang pertama neraka jahanam, yang kedua neraka Ladha, yang ketiga neraka Sakor, yang keempat neraka Syair, yang kelima neraka Hutomah, yang keenam neraka Wail, dan yang ketujuh neraka Hawiyah. Anak-anakku sekalian, berikutnya hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang keempat. Berikut ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Nah, sekarang kita memasuki hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan di akhirat. Kedua, menyejukkan dan menggembirakan hari atau hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan maudahnya pada hari itu. Yang keempat,
senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Dan yang keenam, menjauhkan diri kita dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Bagian akhir dari pertemuan kita kali ini adalah setelah kita beriman kepada hari akhir, apa yang harus kita lakukan dalam kaitan ini? Tentunya perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir, di antaranya satu, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntutan atau tuntunan agama. Dua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur dan sombong dalam dirinya. Tiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindarkan diri kita dari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Empat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain sebagainya. Lima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama umat manusia. Dan yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi segala kemalasan. Demikian pembelajaran pada materi bab kedua di kelas 12. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Kita akhiri dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.